Jenis CB yang kedua berdasarkan media pemadaman busurnya yaitu ada air blast circuit breaker, atau ada juga yang menyebutnya hanya air circuit breaker saja. Air blast circuit breaker ini merupakan saklar listrik yang dioperasikan secara otomatis yang menggunakan udara untuk melindungi sirkuit listrik dari kerusakan yang disebabkan oleh adanya arus berlebih maupun dari adanya overload atau juga dari adanya korsleting. Air blast circuit breaker ini dia menggunakan udara atau gas terkompresi sebagai media yang digunakan untuk menginterupsi busur. Fungsi utamanya adalah untuk menghentikan aliran arus setelah adanya gangguan terdeteksi. Ketika gangguan terjadi, maka busur itu akan muncul di antara kontak yang memutus sirkuit. Kemudian air blast circuit breaker ini menggunakan udara terkompresinya untuk meniupkan busur tersebut. Dalam ledakan udara, biasanya ABCB ini disimpan dalam tangki dan dilepaskan melalui nozzle untuk menghasilkan jet dengan kecepatan yang sangat tinggi yang akan digunakan untuk memadamkan busur. ABCB ini digunakan untuk layanan dalam ruangan biasanya pada tegangan tinggi, menengah, dan kapasitas pemutusan yang sedang. Umumnya sampai tegangan 15 kV dan kapasitas pemutusnya sampai 2500 MVA. Seperti yang kita ketahui bahwa ABCB ini kan dia menggunakan udara atau gas terkompresi sebagai media pemutus sirkuit atau media untuk menginterupsi busur. Nah, gas seperti nitrogen, CO2, hidrogen, atau freon ini dapat digunakan sebagai media interupsi busurnya. Tetapi, udara terkompresi ini merupakan media interupsi busur yang paling diterima. Artinya, yang paling sering digunakan adalah udara yang terkompresi. Alasannya, yang pertama, kalau kita pakai nitrogen, maka nitrogen itu dia memiliki sifat pemutus sirkuit yang mirip dengan udara terkompresi sehingga tidak ada keuntungan berlebih ketika kita menggunakan nitrogen. Kemudian kalau misalkan kita menggunakan CO2 atau karbon dioksida, dia juga punya kelemahan yaitu sulit sekali dikendalikan karena adanya pembekuan pada katup dan saluran terbatas lainnya. Atau kalau kita misalkan mau menggunakan freon itu dia sebetulnya memiliki kekuatan dielektrik yang cukup tinggi dan sifat pemadaman busur apinya juga cukup baik, tetapi kalau dilihat dari harganya tentu lebih mahal daripada udara terkompresi. Kemudian dia juga dapat dipecah oleh busur menjadi elemen pembentuk asam. Dan yang terakhir, kalau misalkan kita pakai hidrogen ini dia dapat meningkatkan kapasitas pemutusan sama seperti freon, tetapi kelemahannya yaitu dari sisi biaya dia lebih mahal. Jadi media yang digunakan yang lebih tepat ini adalah udara terkompresinya, bukan gas-gas yang tadi. CB ini dia sebetulnya tidak seperti fuse ya, yang beroperasinya itu hanya sekali dan kemudian harus diganti. CB ini dapat diatur ulang baik secara manual maupun secara otomatis untuk melanjutkan operasi normalnya. Kemudian CB juga dapat dikendalikan dari jarak jauh sesuai dengan kebutuhan. Berbeda dengan fuse yang susah sekali kita kendalikan dari jarak jauh. Sebetulnya kalau kita bandingkan dengan CB-CB jenis lain seperti SF6, kemudian vakum CB jenis ini artinya air blast CB ini sebetulnya dia jarang digunakan di saat ini. Kemudian kalau kita lihat dari konstruksi ABCB ini ada exhaust chamber di nomor 1 di chambernya, kemudian ada kontak tetapnya yang nomor 2 dan kontak yang bergeraknya di nomor 3 yang ini. Kemudian yang 4 ini porcelain weather coating, yang kelima di sini tie rod, dan yang keenam ada kontak tube, kemudian ada air inlet manifold, dan yang terakhir ada arcing tip. Nomor 8 arcing tip di sini. Jadi gambar ini menunjukkan konstruksi dari ABCB. Setiap interupsi nantinya ini terdiri dari isolator porselen yang dipasang pada manifold saluran masuk udara, kemudian dengan ruang buang dipasang di ujung porselen yang berlawanannya. Sedangkan di yang sebelah kanan ini ada konstruksi dari ABCB dengan beberapa kondisi. Jadi kalau yang pertama yang paling atas ini menunjukkan posisi tertutup dari interupsinya. Kemudian yang kedua ini adalah menunjukkan kontak dalam posisi terbuka sebagian dengan busur antar kontak tetap dan kontak bergerak. Kontak tetap itu adalah nomor 2, artinya yang ini, kemudian kontak bergeraknya itu adalah yang nomor 3, yang ini. Jadi gambar kedua ini dia menunjukkan kontak dalam posisi terbuka sebagian dengan busur antara kontak tetap dan kontak
bergerak. Sedangkan di gambar yang ketiga, itu menunjukkan kontak dalam posisi terbuka penuh dengan busur padam. Kita lihat di sini. Jadi gambar 3 ini dia menunjukkan kontak dalam posisi terbuka penuh dengan adanya busur yang padam. Untuk prinsip kerja dari ABCB ini, kalau dalam kondisi normal tentunya kontak CB ini akan tertutup, namun ketika fault terjadi, kontak ini akan dibuka dan busur ini akan terjadi di antara mereka. Pembukaan kontaknya ini dilakukan dengan aliran semburan udara yang dibentuk oleh pembukaan katup. Ledakan udara ini tentunya dia akan mendinginkan busur. Dengan demikian, kekuatan di elektrik media ini akan meningkat dan mencegah pembentukan kembali busur, sehingga busur akan padam dan aliran akan terputus. Sebetulnya ABCB ini dia memerlukan sistem udara tekan tambahan yang digunakan untuk memasok udara ke penerima udara pemutus. Prinsip kerja dari CB ini dia sebetulnya agak berbeda dari CB jenis lain. Tujuan utama dari semua jenis CB itu kan untuk mencegah pembentukan kembali busur setelah arus nol dengan cara menciptakan situasi di mana celah kontak akan menahan tegangan pemulihan sistem. Nah, pada CB ini dia melakukan hal yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda. Untuk interupsi busur itu, dia menciptakan tegangan busur lebih dari tegangan suplainya. Tegangan busur di sini didefinisikan sebagai tegangan minimum yang diperlukan untuk mempertahankan busur. CB ini dia akan meningkatkan tegangan busur terutama dengan 3 cara yang berbeda. Fitur yang diinginkan untuk ditemukan pada ABCB ini terdiri dari beberapa. Yang pertama ada high speed operation. Jadi sangat diperlukan pada jaringan interkoneksi yang besar agar stabilitas sistem ini dapat terjaga. Hal ini tentunya dapat dicapai dalam CB karena interval waktu antara pelepasan impuls pemicu dan pemisahan kontak ini terjadi sangat singkat. Kemudian fitur yang kedua ini berkaitan dengan kesesuaian untuk operasi yang sering, artinya pergantian berulang oleh ABCB ini dimungkinkan hanya karena tidak adanya minyak yang dengan cepat menjadi karbon dengan operasi yang sering dan karena ada sedikit keausan pada permukaan kontak pembawa arusnya. Tetapi harus diingat bahwa jika diantisipasi pergantian yang sering, maka pemeliharaan pasokan udara juga menjadi sangat penting. Kemudian fitur yang ketiga yaitu perawatan yang dapat diabaikan. Jadi harapannya ABCB ini dapat mengabaikan perawatan yang terlalu sering. Kemampuan ABCB udara untuk menangani pergantian berulang juga berarti bahwa peralatan yang dapat diabaikan ini diperlukan. Fitur yang selanjutnya yaitu penghapusan atau eliminasi adanya bahaya kebakaran. Jadi di ABCB ini kan dia tidak ada minyak, maka risiko kebakaran ini tentunya dapat dihilangkan. Dan yang terakhir adalah kait ukuran. Jadi ukuran ini dia dapat dikurangi atau diperkecil. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan prinsip kerja dari ABCB. Dalam kondisi normal, si kontak ABCB ini akan tertutup. Tapi ketika terjadi gangguan atau kesalahan, kontak akan dibuka dan busur akan terjadi di antara mereka. Pembukaan kontak ini dilakukan dengan aliran semburan udara yang dibentuk oleh pembukaan katup semburnya yang berada di antara reservoir udara dan juga ruang busur. Ledakan udara ini akan mendinginkan busur dan juga akan menyapu produk melengkung ke atmosfer. Dengan demikian, kekuatan di elektrik medium ini akan meningkat sehingga dapat mencegah pembentukan kembali busur. Busur akan padam dan akhirnya aliran arus akan terputus. ABCB ini dia memerlukan sistem udara tekan tambahan yang memasok udara ke penerima udara pemutus. Dan ketika pembukaan diperlukan, udara terkompresi ini akan dimasukkan ke ruang pemadaman busur. Hal ini mendorong menjauh kontak yang bergerak. Dengan demikian, kontak dipisahkan dan ledakan udara menghilangkan gas terionisasi bersama dengan itu dan juga akan membantu pemadaman busurnya. Prinsip kerja CB ini sebetulnya agak berbeda dari CB jenis lain. Tujuan utama dari semua jenis CB itu kan seperti yang kita ketahui yaitu untuk mencegah pembentukan kembali busur setelah arus nol dengan menciptakan situasi di mana celah kontak akan menahan tegangan pemulihan sistem. ABCB dia melakukan hal yang sama tetapi dengan cara yang berbeda. Untuk interupsi busurnya, dia menciptakan tegangan busur yang lebih dari tegangan suplai. Tegangan busur di sini didefinisikan sebagai tegangan minimum yang diperlukan untuk mempertahankan busur. CB ini dapat meningkatkan tegangan busur terutama dengan 3 cara yang berbeda, yaitu
dapat meningkatkan tegangan busur dengan cara mendinginkan plasma busur. Jadi saat suhu plasma busur menurun, maka mobilitas partikel dalam plasma busur ini akan berkurang. Yang kedua, untuk meningkatkan tegangan busur ini dapat dilakukan dengan memperpanjang jalur busurnya. Dengan bertambahnya panjang jalur busur, maka resistansi jalur pun akan meningkat. Dan oleh karena itu, untuk mempertahankan arus busur yang sama, lebih banyak tegangan diperlukan untuk diterapkan melintasi jalur busur tersebut. Sehingga tegangan busur pun akan meningkat. Dan yang terakhir, yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan tegangan busur adalah memisahkan busur menjadi beberapa busur seri. Fitur yang diinginkan untuk ditemukan di ABCB, ini ada beberapa. Yang pertama yaitu high speed operation, yaitu sangat diperlukan pada jaringan interkoneksi yang besar agar stabilitas sistem ini dapat terjaga. Hal ini tentunya dapat dicapai dalam CB karena interval waktu antara pelepasan impuls pemicu dan pemisahan kontak ini terjadi sangat singkat. Fitur yang kedua yaitu kesesuaian untuk operasi yang rutin atau yang sering. Jadi pergantian berulang oleh ABCB ini dimungkinkan hanya karena tidak adanya minyak yang dengan cepat menjadi karbon dengan operasi yang sering dan karena ada sedikit kausan pada permukaan kontak pembawa arus. Tetapi harus diingat bahwa jika diantisipasi pergantian yang sering, maka pemeliharaan pasokan udara juga akan terjadi sangat sering. Fitur yang ketiga yaitu terkait perawatan yang dapat diabaikan. Jadi kemampuan ABCB untuk menangani pergantian berulang juga berarti bahwa peralatan yang dapat diabaikan diperlukan. Kemudian fitur yang selanjutnya yaitu eliminasi adanya bahaya kebakaran, yaitu karena ABCB ini dia tidak menggunakan minyak, maka risiko kebakaran ini dapat kita hilangkan. Dan fitur yang terakhir yaitu terkait pengurangan ukuran. Pertumbuhan kekuatan dielektrik ini akan sangat cepat pada ABCB sehingga celah akhir yang diperlukan untuk pemadaman busur ini akan sangat kecil. Hal ini berdampak pada ukuran perangkat yang dapat dikurangi. Semua ABCB ini sebetulnya dia mengikuti prinsip memisahkan kontak mereka dalam aliran busur yang dibentuk oleh pembukaan katup ledakan. Busur yang ditarik biasanya dengan cepat diposisikan secara terpusat melalui nozzle, di mana ia dijaga dengan panjang yang tetap dan dikenai jangkauan maksimum oleh aliran udaranya. ABCB menurut jenis aliran ledakan terkompresi di sekitar kontak, ada 3 jenis, yaitu ada aksial, ada cross, dan juga ada radial. Yang pertama yaitu axial blast air circuit breaker. Jadi di ABCB ini aliran udara memanjang di sepanjang busur. ABCB dapat berupa ledakan tunggal atau ledakan ganda dan pemutusan menggunakan pengaturan ledakan ganda kadang-kadang disebut sebagai ABC radial karena ledakan udara mengalir secara radial ke dalam nozzle atau ruang di antara kontaknya. Untuk ilustrasi dari axial blast air circuit breaker ini seperti yang kita lihat ada di slide. Kontak tetap dan kontak bergerak ini disimpan dalam posisi tertutup oleh tekanan pegas di bawah kondisi operasi normal. Tangki reservoir udara terhubung ke ruangan busur melalui katup udara yang dibuka oleh impuls 3 kali lipatnya. Ketika gangguan terjadi, maka impuls 3 kali lipat ini dapat menyebabkan terbukanya katup udara yang menghubungkan reservoir ke ruangan busur. Udara yang memasuki ruangan busur memberikan tekanan pada kontak bergerak yang bergerak ketika tekanan udara melebihi gaya pegasnya. Kontak dipisahkan dan busur dikembangkan di antara mereka. Kemudian kontak akan dipisahkan dan busur tersebut akan dikembangkan di antara mereka. Udara yang mengalir dengan kecepatan tinggi secara aksial di sepanjang busur ini, dia dapat menyebabkan perpindahan panas dari tepi busur dan diameter busur akan berkurang menjadi nilai yang sangat kecil pada arus 0. Dengan demikian, si busur akan terputus dan ruangan antara kontak ini disiram dengan udara segar yang mengalir melalui nozzle. Aliran udara segar ini menghilangkan gas panas antara ruang kontak dan dengan cepat dia akan membangun kekuatan dielektrik di antara mereka. Jadi intinya dalam kondisi normal, si kontak tetap dan bergerak ini ditahan dalam posisi tertutup dengan bantuan tekanan pegas. Kemudian ada reservoir udara yang terhubung ke ruang lengkung melalui katup udara. Dan katup udara mengontrol aliran udara ke dalam ruang lengkung. Katup akan ditutup dalam kondisi normal. Sedangkan dalam kondisi ketika terjadi gangguan, maka impulse trip dihasilkan yang menyebabkan pembukaan pada katup udara. Nah, karena katup udaranya ini menghubungkan reservoir udara dan ruang lengkung, maka udara bertekanan tinggi akan memasuki ruang lengkung. Udara ini tentunya dia akan mendorong kontak yang bergerak melawan tekanan pegas.
Kontak bergerak kemudian akan dipisahkan dan busur akan dipukul. Dan pada saat yang sama, ledakan udara bertekanan tinggi akan mengalir di sepanjang busur dan menghilangkan gas terionisasi bersamanya. Akibatnya, si busur akan padam dan aliran arus akan terputus. Tipe yang kedua itu cross blast. Jadi pada tipe CB ini, ledakan busur diarahkan pada sudut kanan ke busur. Representasinya seperti yang kita lihat di slide. Lengan kontak yang bergerak ini dioperasikan dalam ruang dekat untuk menarik busur yang dipaksakan oleh semburan udara melintang ke plat pembagi, sehingga meringankannya ke titik ketika ia tidak dapat menyerang kembali setelah arus nol. Jadi pada tipe ini ledakan silang memanjang dan memaksa busur menjadi saluran yang cocok untuk pemadaman busur. Dan ketika kontak bergerak ditarik, busur akan terjadi antara kontak tetap dan juga kontak bergeraknya. Ledakan silang bertekanan tinggi ini akan memaksa busur menjadi saluran yang terpisah dari pemisah busur dan juga penyekat. Pemisah ini dia berfungsi untuk menambah panjang busur dan penyekatnya memberikan pendinginan yang lebih baik. Hasilnya, busur akan padam dan aliran akan terputus karena tekanan ledakan sama untuk semua arus. Beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan dari penggunaan ABCB ini, yang pertama ini adalah terkait kebakaran. Jadi kalau kita pakai oil CB, itu kemungkinan kebakarannya cukup tinggi karena disebabkan oleh minyak. Tapi kalau di ABCB kita tidak gunakan minyak, maka kemungkinan untuk kebakaran ini dapat kita eliminasi. Kemudian yang kedua masih berkaitan dengan minyak. Biaya penggantian minyak ini dapat dihindari. Karena energi busur yang lebih rendah, maka ABCB ini tentunya akan sangat cocok untuk kondisi di mana operasi yang sering ini akan diperlukan. Kemudian, energi yang disuplai untuk pemadaman busur ini akan diperoleh dari udara bertekanan tinggi dan tidak bergantung pada arus yang akan diinterupsinya. Keuntungan selanjutnya yaitu terkait kecepatan ABCB. Jadi si ABCB ini dia memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi selama pengoperasian. Kemudian pendinginan busurnya pun jauh lebih cepat selama pengoperasian. Dan dia juga memiliki durasi busur yang sama untuk semua nilai gangguan arus kecil maupun arus yang tinggi. Lalu karena durasi busur yang lebih kecil ini, maka jumlah panas yang direalisasikan dari busur ke kontak pembawa arus lebih sedikit sehingga masa pakai kontak pun akan menjadi lebih lama. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan stabilitas sistem. Jadi stabilitas sistem ini dapat terjaga dengan baik karena tergantung pada kecepatan operasi dari CB itu sendiri. Dan yang terakhir, ABCB dia membutuhkan perawatan yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan oil CB. Selain kelebihan tentunya ada kekurangan atau kerugian yang akan kita dapatkan jika kita menggunakan ABCB. Yang pertama yaitu udara. Itu kan memiliki sifat pemadam busur api yang relatif lebih rendah sebetulnya. Dan ABCB ini dia sangat sensitif terhadap variasi restriking voltage. Selain itu pemeliharaan yang cukup besar juga akan diperlukan untuk pabrik kompresor yang dia memasok semburan udaranya. Terus agar sering beroperasi diperlukan kompresor udara yang memiliki kapasitas yang cukup tinggi. Pemeliharaan kompresornya, pipa udara terkait dan peralatan kontrol otomatis pun juga harus sering dilakukan. Dan karena adanya gangguan arus yang berkecepatan tinggi, maka selalu ada kemungkinan kenaikan tingkat tinggi dari tegangan restrikingnya dan juga dari pemotongan arusnya. Dan yang terakhir, ada juga kemungkinan kebocoran tekanan udara dari sambungan pipa udaranya.